keberhasilan sebuah pembelajaran itu tergantung dari bagaimana teman-teman mendesain, ya. Terkadang karena sudah menguasai sebuah materi, seorang guru tidak lagi membuat desain atau perencanaan pembelajaran. Ya, ini yang keliru, teman-teman ya. Hal ini kurang tepat karena pembelajaran akan cenderung dilaksanakan dengan metode langsung berupa ceramah yang tidak terkontrol, ya. Jangan-jangan tadi saya juga udah begitu ya. Makanya saya buka LMS gitu ya, supaya pembelajaran saya ngomong itu harus ada step-stepnya gitu ya. Jangan sampai teman-teman nanti ketika mengajar ya, jangan sampai hanya lost begitu saja ya, terus ngomong terus gitu, sehingga tidak ada isinya gitu ya, tidak ada makna di dalamnya. Nah, ini yang teman-teman harus menjadi dasar ya ketika membuat sebuah pembelajaran nanti menjadi guru, buatlah perencanaan dengan sematang mungkin begitu ya. Jangan langsung gitu ya, metode langsung yang tiba-tiba gitu. Jadi ini tidak terkontrol, nanti ngomongnya kemana-mana ngantur. Fakta lain pembelajaran cenderung berorientasi pada konten dan mengabaikan tujuan. Ya. Penyajian materi pembelajaran diberikan berdasarkan pengetahuan pendidik, bukan berdasarkan pada kebutuhan Anda. Kemudian metode dan strategi yang monoton, hanya searah, tidak memaksimalkan sumber belajar, penggunaan media yang konvensional, dan penilaian hanya berorientasi hasil dan bukan proses. Jadi ini yang juga harus dihindari. Ya. Saya melalui mata kuliah ini juga harus memperhatikan ini ya, jadi saya harus memberikan contoh juga ya kepada teman-teman ya. Kalau Anda mengikuti kuliah ini ya saya juga harus memberikan contoh ya. Nanti saya akan banyak memberikan contoh-contohnya ya, mulai dari saya membuat analisis pembelajaran, lalu minggu depan saya akan buat bagaimana menganalisis karakteristik menganalisis kebutuhan peserta didik begitu ya, kemudian gaya belajarnya teman-teman gitu. Jadi saya sendiri juga nanti akan memberikan contoh itu ya. Ini nanti kalau saya beri contoh itu behaviorism ya. Jadi biasanya tuh mahasiswa tuh, contohnya apa Bu? Gitu ya. Bu, contoh gitu. Kenapa orang-orang itu selalu kecenderungannya lebih ke contoh gitu ya. Yaitu karena kita ini selalu berpegang pada prinsip teori belajar behaviorism itu ya. Ada stimulus, ada respon. Ketika diberikan stimulus contoh, terus responnya jadi tahu gitu ya. Itu prinsipnya behaviorism. Nah, jadi semua nih teman-teman semua di sini rata-rata begitu. Nggak hanya Anda, saya juga begitu ya. Ketika diberi contoh saya jadi tahu gitu ya. Nanti saya beri juga ya semua ya lengkap ini ya, materi, metode, strategi ya. Supaya ini Anda kan nanti akan membuat ini semua ya. Step-stepnya ini ya dalam satu semester ini. Jadi ikuti ya dengan baik supaya ini bisa bermakna ya, Anda bisa membuat dengan baik. Agar tidak berlanjut ya, maka ya harus dibuat ya supaya pembelajaran itu efektif dan efisien ya, mencapai efektivitas dan efisiensi. Efektif itu menjadi indikator utamanya adalah tujuan pembelajaran tercapai, ya. Kemudian tidak menghabiskan waktu yang lama, harus dikomunikasikan, harus didesain dengan baik. Ya, ini makanya harus sebuah desain itu digunakan untuk memecahkan masalah, gitu ya, untuk solusi terbaik, memecahkan masalah dan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Awalnya bagaimana? Dengan penentuan kebutuhan, mengembangkan rancangan untuk respon kebutuhan, diuji coba, dan akhirnya ada proses evaluasi ya untuk rancangan desain ini. Nah, ini karakteristik desain pembelajaran, ini di buku Yaomi, Prinsip Desain Pembelajaran halaman 12, itu sudah saya upload ya bukunya dari sejak 2 minggu yang lalu. Jadi desain pembelajaran itu berpusat pada siswa. Ya,
berorientasi pada tujuan sebenarnya ini kita lihat satu persatu ya. Maksudnya berpusat pada siswa itu memposisikan peserta didik itu pada pusat proses belajar ya. Belajar secara independen, melatih untuk memperhatikan keterampilan dibutuhkan secara efektif ya, karena ini justru yang baik tuh seperti ini ya. Ini menyesuaikan juga dengan kurikulum, kita mengikuti kurikulum 2013 ya, yang bagaimana menerapkan student centered learning ya. Jadi yang berpusat pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah nanti banyak kegiatan itu harus bermula dari teman-teman gitu ya, dari kita, dari peserta didik ya, dari mahasiswa, dia harus menemukan sendiri begitu ya, discovery ya, harus membaca ya, melihat, menemukan entah itu dari sumber lain, dari buku atau dari pembelajaran lain atau dari lingkungan sekitarnya dia, itu nanti dia serap gitu. Ya, itu yang disebut dengan student centered learning. Nah, kemarin itu yang teman-teman sudah lakukan, membaca, mencari ya, tugas 1 itu kan kemarin mencari model-model desain pembelajaran ya. Ada macam-macam, ada dari Dick and Carey, Gentry, ada dari Adie, ada ini yang kemarin Briggs ya, banyak sekali ya model-model desain pembelajaran itu sebetulnya Anda sudah menerapkan itu ya. Jadi saya sudah berangkat dari pengetahuan teman-teman yang mencari ya, discovery, lalu membuat dalam satu diketik gitu ya, dikumpulkan, lalu dipelajari, lalu dikumpul gitu ya di LMS. Lalu di tugas yang kedua juga demikian ya, bagaimana Anda mencari tahu sendiri teori belajar, lalu dibuat dalam bentuk video, Anda menjelaskan ya kepada halayak umum ya dalam Instagram, itu juga termasuk student centered learning. Jadi belajar yang bermula dari Anda. Setelah itu saya di sini di hari kesekian pertemuan kita, ini saya menjadi fasilitator untuk merangkum ya, merangkum pembelajaran yang sudah kita dapat selama 2 minggu yang lalu. Ya, jadi ini saya menjelaskan ya, saya sebagai guru nanti ya, contohnya saya sebagai guru, saya merangkum jawaban-jawaban teman-teman gitu ya, kan sudah dikumpul ya, kemarin saya baca punya Chris Charlie, kemudian punya Putri dan sebagainya. Itu saya rangkum-rangkum gitu. Ya. Ini student centered learning, berpusat pada siswa. Terus kemudian ya proses belajar itu adalah pada Anda ya. Jadi saya sebagai pendidik memberi kesempatan kepada Anda untuk belajar secara independen. Melatih Anda memperhatikan keterampilan dibutuhkan secara efektif. Ya, ini meningkatkan motivasi, pemahaman, memperdalam ilmu. Ya. Nah, saya tanya sekarang, apa yang Anda dapat ketika membuat, ini dibedakan ya, ketika membuat tugas 1 yang hanya sekedar copy paste gitu ya, misalnya ya Anda dapat dari internet, Anda copy, terus Anda buat, terus Anda kumpul ke LMS. Apa bedanya dengan yang Anda buat pakai video? Kan itu kan yang mengenai teori belajar itu ada 2 macam ya. Anda bikin pertama pakai Word, yang kedua pakai video. Silakan, bedanya apa? Mungkin dari saya, Bu. Silakan Ranti Mari. Ranti Mari betul ya? Siapa sih? Butet, Bu, Butet. Oh, salah. Saya kira Ranti Mari. Ibu Ted, silakan Bu Ted. Sebelumnya saya mohon maaf off cam ya, Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, kalau perbedaannya yang saya alami sendiri secara pribadi itu tentunya ada perbedaan. Yang pertama itu kalau secara copy paste ataupun membaca buku yang sudah kami buat dengan desain pembelajaran, rasanya itu kayak seperti
hanya blast gitu Bu, nggak membaca gitu. Membaca hanya sekilas, tetapi tidak memahami dengan penuh. Tetapi jika diberikan tugas seperti yang Ibu berikan kepada kami melalui buatan video dan di-share melalui Instagram, mungkin bagi saya satu topik teori pembelajaran itu menjadi sangat kami pahami secara pribadi begitu Bu. Kalau dari saya Bu, mungkin teman-teman yang lain ada kali. Iya betul. Terima kasih Fitri Butet ya. Jadi betul sekali ya. Jadi ketika Anda menjelaskan ya, meskipun itu hanya satu teori belajar, sebenarnya Anda menginternalisasikan itu dalam ini aja ya, dalam kognisi Anda ya. Ini kognitivism ya, pemerolehan informasi ya. Ketika Anda mengulang begitu ya, meripit itu ya. Saya nggak tahu, mungkin ada yang berhasil dalam satu kali take. Itu mungkin udah sering ini ya, jadi podcast ya, podcaster ya, atau vlogger ya, sekali tag udah selesai gitu ya. Silakan, terima kasih Fitri. Ada lagi pengalamannya? Apa bedanya ketika membuat tugas satu sama tugas yang kedua? Dari aku. Ya, Eca. Kalau berangkat dari pengalaman saya pribadi, kalau untuk tugas yang pertama itu kan kayak kalau udah ketemu di buku itu nggak langsung baca yang jelas, tapi kalau udah ketemu ya saling aja gitu kan. Kayak terus yang tugas kedua itu kayak salah apa namanya di-take ulang lagi, kayak belajar itu berulang-ulang sampai bisa masuk ke dalam otak itu pelajaran apa yang saya take itu. Jadi kayak belajarnya berulang-ulang. Betul sekali ya. Terima kasih Eca. Kamu ambil teori apa kemarin? Teori belajar apa? Kemarin aku ambil teori belajar dari Skinner, tapi kemungkinan aku salah deh Bu, karena aku ininya itu teori belajar perilaku. Kemungkinan besar model itu. Oke. Nggak apa-apa ya, yang penting kan sudah merekam ya, merekam dan mempublish ya. Nanti coba dicek ulang lagi begitu. Tapi dari pengalaman belajarnya, Eca merasa membuat video itu lebih masuk ya, lebih diterima gitu ya, karena diulang-ulang. Oke, baik. Satu lagi yang laki-laki belum ada. Saya Bu. Ya, silakan. Enda ini. Ya. Berangkat dari pengalaman membuat tugas 1 dan tugas 2 itu, yang tugas pertama itu, yang memang kita tahu banyak model-model atau teori belajar yang kita tahu gitu, tapi hanya sekilas dan pemahamannya belum begitu mendalam gitu. Nah, baru kita membuat video itu, meskipun hanya satu topik yang kita pelajari, kita memahaminya itu dengan sungguh-sungguh, dalam arti kita bukan hanya tahu teori belajar, misalnya teori belajar tentang behaviorism gitu. Tetapi kita juga bisa menjelaskan ke banyak orang dan ke yang lain gitu. Saya gitu. Iya, betul sekali. Terima kasih Enda ya. Jadi ini juga salah satu metode ya. Salah satu metode yang harus kita bisa nanti siasati ketika terutama di masa pandemi semacam ini, ke online itu caranya demikian ya. Supaya kita bisa tahu peserta didik kita ini sudah sampai sejauh mana memahami materi yang kita berikan itu dengan cara membuat video itu gitu ya. Dan tujuan akhirnya selain membuat siswa kita memahami materi, dia mampu menjelaskan ya kan, dan dia mampu juga mempresentasikan ya. Ini kan sudah masuk ke tahapan pembelajaran yang paling tinggi ya kan, tidak hanya mengutip ya, tidak hanya mengcopy paste, tapi dia bisa sampai menjelaskan lalu mempresentasikan kepada orang banyak ya kan. Itu nanti bisa jadi ada yang menonton, tidak hanya saya ya, tapi juga banyak orang di sana. Harapannya demikian ya, bisa membagikan pembelajaran itu pada orang lain di luar sana. Nah, mungkin memang kelemahannya di sini adalah kalau teman-teman tidak membaca dengan teliti ya, ada beberapa yang masih keliru gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai ya ketika ada kesalahan dalam menjawab pertanyaannya itu. Baik, terima kasih Enda.